Hari ini diperiksa pakai lie detector. Ferdy Sambo, istri hingga Kuatmaruf tak lagi bisa berbohong. Kalau penggunaan lie detector itu bukan bagian daripada SCI itu ya. Jadi di sini kenapa? Karena penggunaan lie detector itu juga tidak bisa kita paksakan kepada seseorang untuk digunakan. Dia punya hak menolak ya. Kenapa demikian? Karena akurasi daripada lie detector itu sampai saat ini belum bisa dijamin 100%. Dan itu tidak bisa dijadikan satu petunjuk bahwa orang tersebut mengaku atau tidak. Kan orang yang diperiksa tersangka itu mempunyai hak untuk dia mengingkari ya, yang sudah residivis. Itu kalau pakai lie detector percuma tuh Mbak Caca, karena hasilnya ya dia berbohong tapi tetap saja dianggap bahwa dia tidak berbohong. Ya, itu benar bahwa lie detector itu kan prinsipnya begini. Kan ada saksi ini. Saksi itu bohong atau tidak bohong ya. Jadi kalau saksi itu bohong tidak bohong itu pakai alat yang namanya tadi lie detector ya. Jadi bukan ini alat buktinya itu bukan, cuma untuk menguji apakah keterangan saksi itu diberikan secara benar atau bohong ya. Jadi yang membuktikan di dalam perkara pidana itu keterangan saksinya. Itu hanya sebagai petunjuk saja apakah memang betul itu dia berbohong atau tidak. Tapi kalau memang mau digunakan, ya sah-sah saja, semua kewenangan dari penyidik, dan tentunya harus persetujuan dari orang yang akan diberikan peralatan tersebut. Jadi itu tidak menjamin bahwa itu berhasil ya Mbak, dan itu tidak bisa dijadikan sebagai pedoman ataupun pemberkasan yang atas keadilannya atau proistisya, dan mungkin di pengadilan nanti itu bisa menjadi masalah. Nah, sebenarnya memang ada banyak perdebatan mengenai tes poligraf atau tes kebohongan ini. Ada yang menilai validitasnya tidak tinggi, tapi bagaimanapun juga tes kebohongan ini bisa menjadi petunjuk teman-teman. Nah, ini sebenarnya kenapa kok tim penyidik tidak menggunakan ini? Apakah ini adalah selain karena masalah validitas, ataukah juga ada dugaan bahwa mungkin Putri Chandrawati kayaknya agak sedikit kurang suka kalau dengan tes kebohongan karena dia merasa takut gitu. Ada beberapa poin yang dicek dalam seseorang mendapatkan tes kebohongan tersebut. Ada grafik bernafas, detak jantung, tekanan darah, ataupun juga keringat. Dan umumnya itu biasanya pemeriksaan untuk tes poligraf ini adalah selama 2 jam. Jadi tidak pernah ada dalam sejarah seseorang yang sudah tersangka kasus pembunuhan berencana apalagi dan dia terlibat itu masih bebas kelayapan. Kata aku sih dasar orang gilaan gitu kan. Yang gila siapa? Ya maaf, yang gila penyidik. Orang udah tersangka pembunuhan masih aja keliaran. Besok saya minta ditahan itu. Mana kamera? Mana kamera? Silakan Bang. Nah, besok Pak Dirtipidum saya minta itu Putri ditahan. Kalau enggak saya ngoceh-ngoceh nih. Besok saya ngoceh-ngoceh di wartawan itu. Enggak ditahan si Putri malu. Ya, jelas itu. Didukung nggak Pak Johnson? Oke. Potong aja mau cari Pak Johnson. Boleh nggak? Dukung aja. Ditahan nggak besok? Besok, setuju nggak? Ya harus ditahan dong. Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali memeriksa mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pemeriksaan kali ini dilakukan dengan bantuan alat uji kebohongan atau lie detector. Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Andirian Jajadi menyebut selain Ferdy Sambo dan Putri, pemeriksaan dengan bantuan alat uji kebohongan itu juga dilakukan terhadap tersangka lainnya, yakni Baradae alias Richard Eliezer, Brigadir RR alias Ricky Rizal, dan KM alias Kuatmaruf. Kemudian juga akan dilakukan terhadap saksi Susi selaku asisten rumah tangga keluarga Ferdy Sambo. Itu namanya uji poligraf untuk menentukan tingkat kejujuran subjek dalam memberikan keterangan, kata Andi kepada wartawan. Andi menyebut pemeriksaan terhadap para tersangka dan saksi ini berlangsung sejak Senin 5 September hingga Rabu 7 September besok. Setiap harinya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 2 tersangka. Sayang nggak hafal jadwal per hari siapa saja, tapi semua tersangka akan diuji poligraf termasuk saksi Susi katanya. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto sebelumnya menjawab dan menjelaskan soal munculnya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri hingga isu perselingkuhan dengan Kuatmaruf. Terkait dugaan pelecehan yang disebut terjadi di Magelang, Jawa Tengah itu menurutnya minim alat bukti. Agus menyayangkan peristiwa yang diklaim Putri dan Ferdy Sambo itu tidak langsung dilaporkan ke pihak kepolisian sesaat setelah kejadian.
Padahal jika dilaporkan, penyidik bisa langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan mengumpulkan barang buktinya. Sayangnya mereka tidak melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian, sehingga ada olah TKP dan pengambilan bukti-bukti terkait kejadian tersebut, kata Agus pada Senin 5 September. Di tengah minimnya bukti, kata Agus, kebenaran terkait ada atau tidaknya peristiwa pelecehan tersebut menurutnya hanya diketahui oleh Putri, Brigadir J, dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya pernah ungkapkan yang tahu hanya Allah, PC, dan almarhum J yang tahu pastinya, tuturnya. Di samping itu, Agus juga menjelaskan bahwa kebenaran hakiki itu sendiri menurutnya hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedangkan kebenaran duniawi menurutnya mesti didasari atas keterangan saksi dan bukti. Kebenaran hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran duniawi tentunya didasari atas keterangan saksi-saksi dan bukti, ujarnya. Adapun berdasarkan hasil penyidikan serta keyakinan atau naluri penyidik, peristiwa pembunuhan Brigadir J ini menurut Agus diduga menyangkut kehormatan. Naluri kami sebagai penyidik senior lah, sudah mau pensiun. Apa yang terjadi yang menyangkut kehormatan sebagaimana disampaikan oleh Dirtipidum beberapa waktu lalu, ungkapnya. Sementara terkait isu perselingkuhan antara Putri dan Kuatmaruf, hal ini menurut Agus kecil kemungkinan terjadi. Sebab merujuk keterangan beberapa saksi, Kuatmaruf baru kembali bekerja setelah 2 berhenti sementara karena pandemi COVID-19. Kalau isu dengan Kuat kok jauh ya? Karena Kuat baru seminggu masuk setelah hampir 2 tahun karena pandemi COVID-19. Yang bersangkutan kena COVID, hal ini terkonfirmasi saksi-saksi lainnya, bebernya. Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, tim khusus total telah menetapkan 5 tersangka. Mereka yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae alias Richard Eliezer, Brigadir RR alias Ricky Rizal, dan Kuatmaruf. Terkecuali Baradae, 4 tersangka lainnya dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 Jungko, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Mereka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Sedangkan Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan Jungko, pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Dia terancam hukuman lebih ringan, yakni 15 tahun penjara. Kepada penyidik, Ferdi Sambo selaku dalang dari kasus pembunuhan ini mengaku membunuh Brigadir J karena harkat dan martabat keluarganya dilukai oleh Brigadir J. Peristiwa yang disebut memulai melukai harkat dan martabat keluarganya itu diklaim terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan almarhum Joshua, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jajadi pada 11 Agustus 2022. Akhirnya terungkap polisi akan menggunakan alat pendeteksi kebohongan terhadap istri Ferdi Sambo Putri terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Hal ini dijelaskan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jajadi. Pemeriksaan Putri Chandrawati dengan lie detector akan dilaksanakan hari ini Selasa 6 September. Putri Chandrawati akan diperiksa polisi terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Polisi akan menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector, yakni uji poligraf. Pemeriksaan dengan uji poligraf terhadap Putri akan digelar Selasa 6 September hari ini, Puslap 4 Bareskrim Sentul Bogor. Selain Putri, asisten rumah tangga Ferdi Sambo yaitu Susi juga akan diperiksa dengan alat pendeteksi kebohongan. Pemeriksaan uji poligraf hari ini PC dan saksi Susi, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian.